Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Patendan dengan NIM 2504411529. Video kali ini saya akan mempresentasikan keamanan data dalam sistem basis data. Yang pertama, konsep dasar keamanan data. Keamanan data dalam konteks sistem basis data dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan, kebijakan, dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi data dari ancaman yang bisa datang dari dalam maupun luar organisasi. Menurut Koenig dan Beck 2015, keamanan basis data merupakan mekanisme yang digunakan untuk melindungi basis data dari ancaman yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ini mencakup proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, modifikasi data tanpa otorisasi, dan pengungkapan data yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Ada 3 konsep fundamental yang menjadi pondasi dari keamanan data yang bisa dikenal dengan istilah triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yang berarti data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi untuk mengaksesnya. Yang kedua, integrity atau integritas, yang merujuk pada jaminan bahwa data tidak diubah tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, availability atau ketersediaan, yang memastikan bahwa data dan sistem basis data dapat diakses oleh pengguna yang berhak pada saat mereka membutuhkannya. Ancaman terhadap keamanan data dalam basis data. Ancaman yang ada adalah langkah pertama yang krusial dalam membangun sistem keamanan yang efektif. Dalam dunia basis data, ancaman dapat datang dari berbagai arah dan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Ancaman ini bisa bersifat teknis, manusiawi, atau bahkan bencana alam. Ancaman paling umum dan paling sering terjadi adalah SQL. Serangan ini terjadi ketika penyerangan memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang kemudian dieksekusi oleh sistem basis data. Jika berhasil, penyerangan bisa mengakses, modifikasi, atau bahkan menghapus seluruh data yang ada di dalam basis data. OWASP secara konsisten menempatkan SQL sebagai salah satu ancaman keamanan web yang paling berbahaya. OWASP 2021. Mekanisme kontrol akses dalam sistem basis data. Model pertama adalah discrete access control, yang memberikan kewenangan kepada pemilik data untuk menentukan siapa yang bisa mengakses data mereka dan operasi apa saja yang diizinkan. SQL standar. Mekanisme ini diimplementasikan melalui perintah grant dan revoke yang digunakan untuk memberikan dan mencabut hak akses. Model ini cukup fleksibel, namun memiliki kelemahan karena bergantung pada kebijakan individu pemilik data yang mungkin tidak selalu membuat keputusan yang tepat dari sisi keamanan. Model kedua adalah mandatory access control, di mana kebijakan akses ditentukan secara terpusat oleh administrator sistem berdasarkan klasifikasi data dan tingkat kepercayaan pengguna. Dalam model ini, setiap data diberi tabel klasifikasi, misalnya rahasia, sangat rahasia, atau publik, dan setiap pengguna diberikan tingkat izin tertentu. Pengguna hanya bisa mengakses data yang tingkat klasifikasinya sesuai atau lebih rendah dari tingkat izin yang mereka miliki. Model ketiga yang saat ini cukup populer dan banyak diterapkan adalah role based access control. Dalam model ini, hak akses tidak diberikan langsung kepada pengguna individual, melainkan kepada peran atau role tertentu.
Enkripsi data sebagai pelindungan utama. Enkripsi adalah proses mengubah data yang dapat dibaca plain text menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat ciphertext. Yang pertama, enkripsi pada level penyimpanan atau storage level encryption yang menkripsi seluruh file basis data di disk. Yang kedua, enkripsi pada level kolom atau column level encryption berbeda dengan storage level encryption yang menkripsi seluruh basis data. Enkripsi level kolom hanya menkripsi kolom-kolom yang berisi data sensitif, misalnya nomor kartu kredit, nomor identitas, atau data bisnis. Yang ketiga, enkripsi pada level aplikasi, di mana enkripsi dilakukan oleh aplikasi sebelum data dikirim ke basis data. Dalam pendekatan ini, basis data hanya menerima dan menyimpan data yang sudah dalam bentuk terenkripsi. Kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa bahkan administrator basis data pun tidak bisa melihat data aslinya tanpa kunci enkripsi yang tersimpan terpisah. Teknik audit dan monitoring keamanan basis data. Audit monitoring merupakan komponen yang sangat penting dalam strategi keamanan basis data yang komprehensif. Fungsi audit database: mencatat semua aktivitas dan database, membantu pelacakan akses dilakukan. Fitur audit pada DBMS: Oracle Unified Auditing, SQL Server Audit, PostgreSQL. VG Audit digunakan untuk logging aktivitas penting seperti logging perubahan, data akses tabel sensitif, database. Data Activity Monitoring memantau lalu lintas database secara real time, dapat mendeteksi dan memblokir aktivitas berbahaya otomatis. Bahkan monitoring pengguna dengan akses administrator, user, dan entity behavior analytics menggunakan machine learning untuk mengendali perilaku normal pengguna, mendeteksi anomali atau aktivitas tidak biasa, memberikan alert kepada tim keamanan basis data dalam lingkungan cloud. Adopsi layanan cloud computing yang semakin meluas dalam membawa dimensi baru data. Model layanan cloud IaaS, PaaS, DBaaS. Tantangan keamanan cloud. Risiko keamanan lebih kompleks dibanding sistem biasa. Organisasi harus memahami perlindungan data, keamanan data, konfigurasi layanan cloud. Penyediaan cloud bertanggung jawab, intrusi fisik, jaringan, virtualisasi, pengguna bertanggung jawab, data, aplikasi, konfigurasi layanan, multi-tenancy, sumber daya cloud digunakan bersama banyak pengguna. Risiko kebocoran data antar pengguna, serangan pada virtualisasi, solusi isolasi data yang kuat, keamanan virtualisasi, penerapan standar dan regulasi keamanan data. Keamanan basis data tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. ISO, Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi, mengatur, mengelola risiko, kontrol akses. Standar keamanan untuk data kartu pembayaran, fungsi melindungi data kartu kredit atau debit, mengamankan proses transaksi pembayaran digunakan oleh bank pembayaran. NIST Cybersecurity Framework digunakan sebagai pedoman keamanan sistem informasi. Tujuan: mengidentifikasi risiko, melindungi sistem, mendeteksi ancaman, merespon insiden keamanan,
Pentingnya kepatuhan regulasi, mengurangi risiko kebocoran data, menjaga keamanan informasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, membantu organisasi memenuhi aturan hukum. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.